Halo guys, di video pertama kali ini saya mau mencoba untuk menggunakan Grok ya. Ini untuk membuat program diet buat teman-teman sekalian tergantung sama kondisi kesehatan teman-teman. Nah, jadi di sini kita mau coba gimana caranya bikin program pola makan sama pola olahraga buat teman-teman, termasuk nanti budgetnya seperti apa dan segala macamnya ya. Langsung aja kita coba. Kita ke X ya, lalu kita langsung pencet Grok, langsung ask anything. Di sini kita langsung aja coba ask anything, langsung bilang ya. Promnya seperti ini. Ikutin ya, atau kalau mau di copy paste nanti juga boleh, atau screenshot dulu juga nggak masalah. Ini aja, saya adalah seorang dengan kondisi kesehatan sebagai berikut. Gini ya. Saya langsung nulis data saya nih. Laki-laki, umur saya 32 tahun, lalu tinggi badan saya kalau nggak salah 181 cm, berat badan saya 110 kg, lalu eh, saya cukup aktif berolahraga, bukan cukup deng, sangat aktif berolahraga, kecuali semenjak eh, anak saya lahir 2 bulan yang lalu. Ini saya edit dikit. Sebelumnya saya bilang gini ya. Sebelumnya saya bisa pergi ke gym seminggu 3 sampai 4 kali dengan satu kali latihan 90 sampai 120 menit. Oke. eh, yang saya mau kamu lakukan adalah buat asesmen kesehatan sedetail mungkin untuk saya, tanya gitu ya. Tanya apapun yang diperlukan, dan nanti ujungnya jadi program makan saya dan program olahraga saya. Gini ya. Jadi kalian sebutin data kalian, terus kondisinya seperti apa, dan nanti keinginannya apa. Nah, ini saya bilang aja. Saya bilang tujuan saya seperti ini karena badan saya cukup berotot. Saya tidak terlalu memikirkan weight loss gitu ya. Namun fokus pada eh, mempertahankan kekuatan saya dan massa otot saya di usia 30 plus ini. Kalau bisa menambah skill dan atau atletisisme saya. Nah, kita tanya gini, nanti Grok bakal ngasih pertanyaan ke kita gitu. Nanti minta bikinin programnya dengan detail gitu ya. Kita coba ya, enter. Nah, nanti dia bakal ngomong sesuatu. Nah, di sini kan. Nah, di sini dia akan ngasih tahu dulu si asesmen kesehatannya dulu. Usia saya laki-laki, tinggi badan segala macem, gym. Ini di sini tujuan ya. Tujuan saya adalah mempertahankan kekuatan dan massa otot, meningkatkan skill atau atletisme, tidak fokus pada penurunan berat badan, tapi fokus mempertahankan komposisi tubuh yang sehat. Lalu bisa dilihat di sini. Nanti kalau misalkan nggak paham BMI itu apa, tanya aja di sini. Di sini saya bisa dilihat ya, menurut Grok saya BMI-nya beratnya 33,6. Berdasarkan BMI ini obesitas kelas 1, tapi saya berotot gitu. Dan di sini dia bilang BMI bukan indikator akurat untuk individu berotot gitu. Namun ada gambaran awal. Terus ini ada riwayat tambahan di sini ya. Terus apakah Anda memiliki kondisi medis sebelumnya, sedang mengkonsumsi obat-obatan, atau riwayat cedera gitu kan? Lalu apakah perkiraan persentase lemak tubuh Anda
Apakah Anda merasa peningkatan lemak tubuh sejak berhenti? Nah, lalu pola makan, gaya hidup, dan segala macam. Nah, ini kita coba jawab satu-satu. Nah, nanti di sini ada, tapi kita baca dulu ini ya, asesmen berdasarkan data saat ini. Kemungkinan saya memiliki massa otot yang signifikan, gitu kan. Seperti itu. Saya termasuk dalam kategori train individual, gitu ya. Terus ini TDEE, TDEE itu total daily energy expenditure. Jadi setiap hari saya butuh kalori berapa gitu, seperti itu kan. Terus makronutrien, terus resiko kesehatan, kurang tidur, kekuatan dan atletisme. Langkah selanjutnya, nah jawab pertanyaan dulu, program sementara di sini dan segala macam, rekomendasi tambahan. Oke, oke, saya akan menjawab pertanyaan Anda. Ini ya, kita jawab pertanyaan-pertanyaan yang tadi ini ya. Mana tadi? Di sini ya, riwayat kesehatan. Di sini kondisi medis. Saya ada keturunan diabetes dan sempat beberapa kali mengalami lonjakan gula darah. Namun sekarang sudah bisa dibilang tidak pernah gitu ya. Ini saya ya. Jadi saya ngasih tahu yang saya alami gitu kan. Terus saat saya intens berolahraga, saya pernah jadi atlet taekwondo dan Muay Thai. Ini saya bilang 10 tahunan yang lalu. Lalu saya sering eh, sparring dan fight gini. Nah, saya kasih tahu gini. Jadi ini dia kasih tahu juga nanti si resiko cedera saya dan segala macam gitu. Saya tidak mengkonsumsi obat atau vitamin apapun. Oke, saya tidak memiliki riwayat cedera parah. Nah, tapi saya kasih tahu juga. Namun saya pernah operasi usus buntu dan saya kasih tahu nih jari jempol tangan kiri saya pernah dioperasi karena kecelakaan. Nah, ini saya kasih tahu nih info-info riwayat kesehatan gitu kan. Terus ntar ini kita kasih bagian ya. Jadi riwayat kesehatan saya tulis gini ya. Tik, lalu gini, lalu komposisi tubuh, persentase lemak Anda. Oke, jadi eh, tidak tahu persentase lemak. Namun lingkar perut saya kalau tidak salah 95 cm. Lalu otot jika dilihat di cermin otot selain di bagian perut cukup terdefinisi. Nah, gini aja saya tulis. Saya tidak merasa ada peningkatan lemak tubuh. Gini, pola makan. Nah, pola makan. Oke, pola makan dan gaya hidup. Langsung aja ya. Di sini saya bilang aja tidak ada perubahan dengan saat rajin nge-gym. Pola makan saya tinggi protein dan moderat dalam hal karbohidrat. Saya membatasi minum manis. Oke.
Terus pola makan, apakah Anda, saya tidak menghitung kalori dan makronutrien. Gini ya. Pantangan, tidak ada. Oke, gaya hidup. Nah, ini dia. Nah, ini yang harus gaya hidup, apa namanya? Tidur, tidur asalnya 7 sampai 8 jam per hari, jadi lebih jarang. Mungkin 5 sampai 6 jam gitu sejak sejak ada bayi. Ini saya tulis gini ya, ini kondisi saya ya. Nanti teman-teman juga tulis buat teman-teman juga. Ini waktu olahraga belum saya alokasikan. Oke, apakah Anda memiliki akses ke gym? Oke. Di rumah saya biasa body weight, exercise, dan beres-beres rumah untuk bergerak, bergerak dan beraktivitas. Saya tulis gini ya. Oke, terus detail latihan. Nah, saya tulis saya adalah eh, seorang atlet taekwondo. Ini 15, jadi gini, 10 sampai 15 tahun yang lalu. Muay Thai ini sekitar, berarti kalau nggak salah itu 2000 berapa? 2015 ya. 10 10 berarti gini, 7 sampai 10 tahun yang lalu. Lalu power lifting ini saya sampai 2021, berarti 3 sampai 5 tahun yang lalu kalau nggak salah. Sisanya sisanya sampai sekarang saya hanya rutin latihan beban. Tuh, terus eh, atletisisme yang saya maksud adalah masih bisa lari, bergerak, punya mobilitas, dan fleksibilitas mirip mirip dengan saat saya aktif bela diri. Ini aja dulu. Nah, ini udah jawab sama saya. Ini enaknya Grok itu diajak ngobrol terus nanti dibikinin sesuatu bisa gitu. Nah, ini dia akan ngomong, oke, oke, riwayat berolahraga, powerlifting, latihan beban, oke, kondisi saat ini, terus aktivitas, riwayat. Nah, ini dia latihan intens, terus rekomendasi. Nah, di sini dia ngasih rekomendasi ya. Terus riwayat operasi, oke, jari jempol kiri, terus tidak ada cedera parah, tidak konsumsi obat, terus komposisi tubuh, gaya hidup dan segala macamnya. Oke. Dan ada segala macamnya. Nah, ini langsung nanti kalau misalkan teman-teman nggak tahu langsung dijawab aja ya, ini apa gitu ya. Nah, ini program makan, ini langsung dikasih tahu nih. Hidrasi. Nah, di sini saya harus makan nih, minum 3 sampai 4 liter per hari. Minimalkan gula, minuman manis dan kue gitu ya. Ini langsung dikasih contoh menu harian ya. 100 gram oatmeal dan segala macam, cemilan pagi dan segala macam ya. Nah, di sini saya langsung bilang bikin program makan untuk low budget. Nah, ini misalnya teman-teman yang mahasiswa pasti pengen kan buatkan program makan yang lebih low budget. Eh, Misal kurang dari berapa? 100.000 gitu ya, rupiah per hari. 100.000 juga udah gede banget sih, tapi ini angkanya asal dulu aja. Kita coba ya di sini. Oke, nah saya harus dapat 200 gram protein guys. 200 gram protein itu sama kayak satu telur itu berapa? 6 ya, 6 sampai 7 ya. Berarti saya harus makan 30 protein guys.
Nah, ini langsung dikasih nih bahan makanan telur, tempe, tahu, ayam, ikan kembung, ikan teri lebih murah daripada salmon. Karbohidrat, lemak gitu ya. Sayur dan buah juga ada juga. Nah, ini di sini strategi hemat dan segala macam. Terus estimasi ini udah ada dikasih. Nah, gini udah banyak contoh menu harian. Beras putih, 3 butir telur, 200 gram bayam dan segala macam. Langsung dikasih sampai ke budget-budgetnya teman-teman. Nah, ini enaknya AI kayak gini ya. Total harian. Nah, ini di sini udah ada rincian biaya mingguan saya. Nah, ini kurang lebih ada 100.000 per hari. Masih di bawah. Sorry, ini 55.000 ya. Dan kasih tipsnya juga. Nah, tindak lanjut, menu alternatif, oke. Nah, kalau di sini mungkin bisakah buatkan program latihan dan apa namanya program diet saya dalam bentuk tabel. Dah, ini terakhir gini, nanti langsung tinggal di print terus diikutin gitu aja. Enak nih. Oke, ini udah ada, pokoknya program diet, low budget. Nah, ini langsung ada, dapat nih kayak gini. Enak nih, tabel nanti tinggal di print, langsung bisa nih, enak nih. Ini bahkan sampai jam-jam makannya ya teman-teman ya. Di sini, catatan diet udah dapat. Nah, terus program latihan juga sama, ini saya bahkan udah ada nih, sampai latihannya, jumlah setnya, repetisi, intensitasnya, durasi dan segala macam udah ada juga gitu seperti itu. Aman kayak gini. Sip, catatan latihan ini udah ada. Oke, cara memantaunya juga ada. Tindak lanjut, oke udah aman di sini ya. Sip. Nah, ini teman-teman langsung dicoba aja. Jadi untuk asesmen kesehatan teman-teman bisa nih dicoba di sini. Nanti saya coba kasih contoh yang lain ya. Ini karena videonya udah kepanjangan aja. Oke. Terima kasih telah menonton ya. Sampai jumpa. Jangan lupa di subscribe ya di Evolution AI.